Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas menang cepat dengan pembukaan gajah, yaitu permainan yang diawali pion ke E4 yang dibalas hitam pion ke E5, lalu gajah ke C4. Ini dia yang dimaksud pembukaan gajah. Jika pada posisi ini hitam membalas dengan kuda ke F6 mengancam pion. Di sini putih menggunakan gerakan pion ke D4, hitam E kali D4, dan putih tidak terburu-buru untuk menangkap pion D4. Tapi putih melompatkan kuda ke F3. Setelah hitam kuda kali E4, putih barulah menteri kali pion. Kuda yang saat ini terancam menteri melompat ke D6 mengancam gajah. Putih melakukan rokade pendek. Pada posisi ini, ada dua gerakan putih yang akan kita bahas, yaitu jika kuda kali gajah dan jika kuda B ke C6 mengancam menteri. Pertama, jika kuda ke C6, benteng akan ke E1 skak. Mungkin hitam akan menutup dengan gajah, dan mungkin juga hitam akan menutup dengan kuda. Jika gajah yang menutuo, maka menteri akan kali pion G7, dan benteng jadi terancam. Setelah benteng menyelamatkan diri ke F8, gajah akan ke H6, dan hitam akan mati di langkah berikutnya. Langkah sembarang kuda kali gajah, menteri kali benteng skakmat. Gajah tidak dapat kali menteri karena pergerakannya terkunci benteng. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada saat hitam diskak dengan benteng, kita akan lihat jika hitam menutup dengan kuda. Gajah mundur ke B3. Jika hitam kuda ke F5 mengancam menteri, maka menteri ke D5 mengancam skakmat di petak F7. Tidak ada yang dapat melindungi pion F7 selain kuda balik lagi ke D6. Tapi itu percuma, karena menteri tetap akan kali F7, skak. Setelah kuda kali menteri, gajah kali kuda, skakmat. Sekarang kita lihat lagi gerakan-gerakan yang lainnya yang pernah dibahas oleh Darmawan Shah di video sebelumnya. Kita akan lihat gerakan gajah ke C4 yang dinamakan pembukaan gajah. Ini sangat sederhana tapi sangat mematikan. Di sini kita akan perlihatkan susunan gerakan yang memberi peluang buat putih menang cepat dengan mengorbankan menteri. Ini sangat menarik karena putih serangannya bertubi-tubi, penuh jebakan. Saat teratasi jebakan pertama, lahir lagi jebakan kedua, dan seterusnya. Dihandle lagi, lahir lagi jebakan, terhandle lagi. Namun pada akhirnya, hitam tak berkutik. Terpaksa harus mati mengenaskan dengan kuda. Inilah susunan gerakannya. Kuda F6, kuda C3. Susunan gerakan jebakan ini terjadi dari kuda kali pion, yang bertujuan jika kuda kali kuda, hitam akan mendorong pionnya ke D5 untuk mengambil salah satu perwira putih. Jika gajah kali pion, hitam akan menangkap dengan menteri. Dan ada harapan kuda putih yang saat ini terancam menteri balik lagi ke C3 mengancam menteri, lalu menteri kali pion, dan di langkah berikutnya akan dapat benteng. Itulah harapan hitam. Kita lihat lagi ke belakang. Setelah hitam kuda kali pion, putih tidak akan kali kuda, tapi akan menggerakkan menterinya ke H5 mengancam skakmat di petak F7, menjebak hitam agar memajukan pionnya ke G6 mengancam menteri untuk dapat melakukan skak benteng dengan menteri kali pion. Jika hitam mengetahuinya, pasti akan melindungi pion F7-nya dengan kuda ke D6 sekaligus mengancam gajah. Untuk putih dapat memberikan jebakan susulan, tidak akan tertarik kali pion, tapi akan memundurkan gajahnya terlebih dahulu ke B3 menghindari ancaman kuda. Jika hitam gajah ke E7 berencana akan rokade pendek,
Menteri tidak perlu tertarik dengan pion E5 karena nantinya akan bikin repot. Majukan saja pion ke D3 agar gajah gelap dapat mengontrol jalur G5. Saat ini pion terancam menteri. Pastinya hitam akan melindungi pion E5-nya dengan kuda ke C6. Lalu kuda ke F3 menyerang petak G5. Setelah hitam rokade pendek, kuda melompat ke G5, mengancam skakmat di petak H7 dengan menteri. Jika hitam memajukan pionnya mengancam kuda, kuda ini dapat dijadikan umpan. Lalu putih memajukan pion ke H4. Jika pion kali kuda, setelah pion kali pion, secara otomatis benteng jadi terbuka membantu menteri. Skakmat tidak akan dapat dihindari lagi oleh hitam. Jika jebakan ini tidak berhasil, berarti pada posisi ini tidak akan pion kali kuda. Kemungkinan kuda akan ke E8, berencana untuk mengusir menteri sekaligus agar dapat melindungi petak H7 nantinya. Mengetahui ini, kuda akan ke D5 mengontrol petak F6 yang direncanakan hitam. Namun pada saat kuda ke F6 di posisi ini, kuda tidak perlu kali kuda, tapi menteri ke G6. Ini adalah pilihan tersulit, tidak ada obatnya. Jika kuda kali kuda, menteri akan leluasa melakukan skakmat ke petak H7. Perhatikan posisi pion F7 saat ini. Pion F7 sedang tidak terkunci gajah karena tertutup kuda. Ini memungkinkan hitam akan memilih pion kali menteri. Dan permainan berakhir cukup dengan 2 gerakan saja. Kuda kali gajah, double skak. Raja ke H8, kuda kali pion, skakmat. Sekian